Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Kesempatan hari ini kita bisa bertemu lagi dalam sebuah bingkai acara obrolan santai di bulan Ramadan. Dan kesempatan ini telah hadir narasumber kita, beliau Bapak Kiai Haji Muhammad Ayub, kemudian didampingi juga oleh Bapak Kiai Mahsun Afandi dan Bapak Kiai Nur Fuad. Assalamualaikum Pak Kiai semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya Pak Kiai? Alhamdulillah. Baik Pak Kiai, terima kasih atas kehadirannya di studio. Mudah-mudahan membawa keberkahan untuk kita semuanya dan menambah wawasan keilmuan kita, terutama di dalam masalah ibadah kita pada bulan Ramadan ini, yaitu ibadah puasa. Pada pertemuan yang lalu telah dijelaskan oleh Bapak Kiai Muhammad Ayub terkait dengan hal-hal yang membatalkan puasa atau istilahnya mufattirat. Seingat saya masih ada beberapa hal yang masuk dalam hal yang membatalkan puasa. Untuk itu kami mohon kepada Pak Kiai Ayub untuk melanjutkan pembahasan kita dalam obrolan ini terkait dengan hal-hal yang membatalkan puasa. Monggo Pak Kiai. Baik Mas Aziz, terima kasih. Langsung saja kita teruskan obrolan kita, semoga bermanfaat. Amin. Kita masih ngobrol seputar hal-hal yang membatalkan puasa Pak Yai. Nanti kita obrolkan apa yang kurang, nanti Pak Yai tambahi, disempurnakan agar supaya obrolan kita lebih tentunya lebih bisa bermanfaat bagi masyarakat luas. Terima kasih Mas Aziz. Untuk kelanjutannya kemarin sampai nomor berapa ya? Sampai nomor 5. Oh, nomor 5, nomor 5. Masih ada lagi, berikutnya adalah sesuatu yang membatalkan puasa itu adalah wusulu ainin. Wusulu ainin min manfadil maftuh ila jof. Itu yang biasa disebutkan di dalam kitab-kitab fikih. Oh, iya. Artinya masuknya sesuatu atau masuknya Benda. Nah, masuknya benda melalui manfaat maftuh, rongga-rongga yang terbuka. Rongga-rongga yang terbuka yang ada jalurnya kepada jof. Jof itu perut ataupun otak ya, timak. Itu sesuatu yang membatalkan puasa. Gitu Pak ya. Berarti ini rongga-rongga yang memang asli pembawaan sejak lahir ada gitu Pak Kiai ya? Iya, itu yang dinamakan manfaat maftuh, dan ini yang harus kita garis bawahi, yang harus kita perhatikan. Yang membatalkan puasa itu adalah kalau memang masuknya lewat rongga-rongga terbuka. Seperti contoh mulut, ada hidung, ada telinga, ada dubur kita. Itu kan memang maftuh. Artinya apa? Lain halnya kalau benda itu masuk tapi tidak melalui manfaat maftuh ataupun rongga yang terbuka. Misalan ada misalan ada minyak wangi ataupun Pori-pori, liwat pori-pori salah misal. Pori-pori. Baik. Itu tidak termasuk manfaat maftuh. Baik, menarik ini Pak Kiai tentang manfaat maftuh. Ini supaya mungkin masyarakat lebih mudah untuk memahami, barangkali Pak Kiai Mahsun bisa menjelaskan atau menjelentrehkan lah apa saja itu sebenarnya yang masuk kategori manfaat maftuh atau rongga dalam tubuh kita. Untuk manfaat yang maftuh ya, ini ada tujuh. Kalau kita hitung mungkin ya satu dari lubang telinga hanya dua. Lubang telinga Lubang telinga itu satu apa dua Pak Kiai?
dua ini itu Dua. dua. Telinga Terus dua. lubang hidung. Terus hidung Lubang dua. hidung ada dua, berarti 4. Ya. Terus mulut ya, Mulut satu. Mulut satu. 5. Terus jalan kemaluan baik yang depan atau yang belakang. Kubul atau dubur ya. Kubul dan dubur ini ya, kan ada 7 ini. Jadi 7 ya. Ini yang ada seperti itu, 7 macam itu. Berarti kesimpulannya gini Mas Adrian, Iya. ketika ada benda yang masuk melalui lubang 7 itulah yang membatalkan puasa. Itu ada perincian nggak masuk dengan disengaja atau mungkin masuk tanpa disengaja pun juga membatalkan. Kalau di dalam masalah masuknya itu tentunya kalau ada unsur kesengajaan. Tapi nanti juga ada pengecualian. Nah, nanti di pembahasan berikutnya nanti kita akan bahas pengecualian yang di situ baik disengaja dan tidak asal masuk itu membatalkan. Dalam hal ini ada tafsilnya, ada perincinya. Tapi secara garis besar itu yang membatalkan itu adalah ketika dilaksanakan dengan unsur kesengajaan. Walaupun nantinya ada pengecualiannya. Jadi memang kalau ada benda dimasukkan, misalnya ke lubang hidung, dimasukkan melalui lubang telinga ataupun lubang-lubang yang lain, rongga tubuh yang lain. Baik, ini terkait dengan lubang tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Kiai Mahsun. Ini kan kita sering entah disengaja atau lupa ataupun tidak. Itu ketika bulan puasa mungkin mohon maaf bahasanya itu ada ngupil Pak Kiai, dan juga mungkin utek kuping itu. Nah, itu bagaimana ketika dilakukan pada saat puasa? Mungkin Pak Kiai Nur Fuad bisa menjelaskan. Kaitan dengan membatalkan puasa dan tidaknya itu kan ada yang hadul batin dan hadul dohir ya. Kalau ketika ngupil terus pakai cutting bed itu sampai melampaui kepada hadul batin, otomatis batal. Kalau tidak sampai kepada hadul batin, batas kepada yang dalam, itu kan tidak membatalkan. Nah, cuman had atau definisi daripada hadul dohir dan hadul batin ini kan pokoknya itu yang kelihatan itu hadud dohir, ya hadud dohir. Kalau madharo dohar gitu. Kalau tidak kelihatan ya berarti batin. Kalau ditanya batal apa tidak, seberapa kamu masukkan benda itu. Bahasanya kan benda. Nanti juga akan ada pengecualian, bukan ainun tapi asarun gitu. Jadi kepahaman saya yang membatalkan itu kalau sampai kepada hadul batin itu membatalkan. Jadi Baik, mungkin bisa diperjelas oleh Pak Kiai Mahsun tentang hadul zahir ataupun hadul batin. Ini kembali pada ngupil-ngupilnya ini ya. Jadi ngupil yang ada ini kan biasanya kan seperti ini ya. Atau seperti ini karena gatal dan sebagainya itu. Ini kan otomatis ini masih dalam hadul zahir nih, hadul hadir. Karena nyatanya untuk ini dari ini yang dimasukkan di sini kan dalam batas yang kelihatan Mas ini. Untuk yang sini pun juga seperti itu. Lain kali apabila bukan dari jarinya sendiri, jarinya anaknya atau sampai terus masuk ke sana. Lah ini kan masih bisa ke dalam lagi, nanti bisa hadul batin. Untuk jarinya sendiri tetap dikatakan masih hadul zahir dan otomatis tidak sampai membatalkan. Tidak sampai membatalkan gitu, ya. Untuk mobil sendiri loh untuk cude-cude ini sendiri ini ya, belum sampai membatalkan kan hadul zahir. Dan tentunya itu mungkin bukan sekedar memasukkan, memang ada suatu kebutuhan gatal satu misal. Kalau tiba-tiba ude-ude lah itu kan nanti juga berbahaya juga, itu maksudnya ada kebutuhan gitu loh. Kalau tiba-tiba ude-ude tanpa ada kebutuhan gitu loh, mungkin juga ada. Walaupun tidak sampai bagian dalam. Nah, ya maksudnya itu kan yang bisa membatalkan itu kalau tidak ada hajat gitu kan. Tidak ada hajat sampai kepada hadul batin. Atau yang tadi disampaikan oleh Pak Yai Fuad tadi barangkali untuk masalah yang pakai cotton bud ini kan juga perlu cotton bud itu kan kayaknya sampai ke dalam juga itu. Perlu hati-hati itu, makanya jangan sampai waktu siang-siang kok terus pakai cotton bud ya, walaupun toh ini juga gatel tapi ini kan sudah 3 cm 4 cm masuknya dari cotton bud itu kan agak panjang. Berarti gini, itu hadul mungkin yang sederhana yang tidak membatalkan itu kalau pakai jari kita sendiri, pokoknya sampai
jempolnya jari yang memang ukuran standar, itu tidak sampai membatalkan. Gitu ya. Kalau masuknya jarinya sendiri itu karena itu masih zahir, masih kelihatan lah. Jadi tidak membatalkan puasa ya kalau dengan jari itu kan karena. Baik, melanjutkan tadi terkait dengan wusulu syai' itu kan masuknya suatu benda melalui rongga-rongga dalam tubuh. Berarti kalau kita memasukkan suatu ke dalam tubuh kita tapi tanpa melalui rongga-rongga dalam tubuh yang asli, itu tidak membatalkan, begitu Pak Kiai? Tidak, karena memang syaratnya adalah manfaat maktuh. Misalnya kita memasukkan sesuatu lewat pori-pori atau seperti halnya sontek atau merasapnya minyak melalui pori-pori yang istilahnya bukan manfaat maktuh, itu tidak membatalkan. Jadi di situ dukhulu ainin itu memang min manfaatil maktuh, melalui rongga-rongga yang terbuka. Artinya dikecualikan ketika masuknya itu tidak melalui rongga yang terbuka, maka tidak membatalkan puasa. Berarti ini kalau bulan puasa ini misalnya Pak Kiai kita melakukan suntik, melakukan apalagi ini kan masih maraknya apa itu vaksin ya. Ini berarti tidak sampai membatalkan itu. Tidak membatalkan. Tidak termasuk asal tidak melalui rongga-rongga yang terbuka. Lain kalau yang disuntik hidungnya mungkin. Pernah Pak Kiai barangkali disuntik hidungnya. Itu bukan suntik namanya. Barangkali juga termasuk infus juga Pak ya, infus juga masuk ya, infus ya. Bisa termasuk. Tidak membatalkan juga infus. Tidak membatalkan. Ya karena memang tidak melalui rongga tadi yang disebutkan tadi. Meskipun infus itu berupa nutrisi tetap tidak membatalkan ya. Kan infus juga berupa nutrisi obat gitu kan, dimasukkan ke, tapi tidak melalui manfaat maktuh. Berarti kan itu inti, tidak melalui manfaat itu selesai, berarti nggak membatalkan. Walaupun berupa makanan. Akan infus kan berupa nutrisi dan obat itu sari makanan. Infus itu macam-macam. Tapi di sini ditegaskan bahwasanya pokok intinya ada di manfaat maktuh itu. Oh iya itu kita pegang itu. Jadi kalau infus diminum tetap bisa batal. Beda lagi. Karena ada manfaatnya sini ya. Atau mungkin nih untuk yang waktu-waktu ini masih agak ngetren gitu ya tentang masalah swab itu, visit swab deteksi COVID itu ya. Ini kira-kira kita gimana ini Pak Yai kira-kira? Coba mungkin Mas Aziz tahu gambarannya swab itu seperti apa nih? Ya kalau sepengetahuan saya swab itu yang dilakukan di sekitar daerah saya itu dengan memasukkan satu benda ke dalam hidung. Dicorokkan begini, kemudian sampai ke dalam, nanti kemudian dilihat itu ada lendirnya, kemudian nanti lendirnya itu yang dites apakah ada virusnya apa tidak begitu. Nah, menurut saya tentang masalah swab ya kita tetap kembali kepada peraturan yang tadi. Artinya ketika kita memasukkan sesuatu itu sampai kepada haddul batin ya tetap batal. Kecuali kalau darurat kan seperti itu. Kalau tidak sampai haddul batin, hanya haddul zahir saja itu tidak masalah. Tapi ketika masuknya kok sampai benar-benar sampai kepada haddul batin, itu tetap membatalkan puasa. Ya. Dan itu harus ada unsur kesengajaan. Sehingga kalau tidak sengaja, karena misalnya kemasukan, kita mohon maaf barangkali suatu saat pas menguap gitu, tiba-tiba ada lalat masuk, jadi tidak batal juga Pak Kiai, karena kan tidak disengaja itu masuknya. Tidak disengaja, itu termasuk yang tidak membatalkan juga ya, karena tidak ada unsur kesengajaan. Baik, barangkali tentang hal yang membatalkan itu masih ada lagi. Di sini masih seputar tentang masuknya sesuatu ataupun benda. Cuman di sini ada istilah penjelasan yang lebih detail. Seperti halnya benda itu termasuk bagaimana kalau yang masuk itu adalah bulgom ataupun apa bahasa kitanya ya? Riak ya. Riak ataupun bagaimana ketika yang masuk itu ludah. Nah, itu dibahas secara detail. Itu di masyarakat mungkin perlu dipahamkan Pak Kiai. Mungkin saya bacakan langsung. Hukumnya bagaimana ketika yang masuk itu adalah nukhomah. Nukhomah itu kan riak ya. Ataupun balgom, lihat bisa nukhomah atau balgom. Lendir di dalam ini ya. Itu katanya ketika sampai pada haddul zahir
sudah keluar sampai had dhahir, batasan luar, lalu ditarik ataupun ditelan lagi itu membatalkan. Ini yang perlu diperhatikan di masyarakat ya. Nah, ini untuk mulut had dhahirnya mana Pak Kiai? Untuk mulut itu hadul dhahirnya adalah makhraju harfil kha. Makhrajnya huruf kha itu di atas tenggorokan ya. Mungkin ujung tenggorokan. Ujung tenggorokan. Itu adalah had dhahirnya. Untuk had batinnya itu adalah makhrajul ha ataupun ha. Berarti tengah ataupun ketika sudah masuk ke nukhomah itu keluar sampai tenggorokan yang paling atas, kok lalu ditelan lagi, lah itu hati-hati. Itu yang membatalkan puasa. Itu kalau apa namanya nukhomah ataupun ria. Itu Pak ya. Dan itu sangat berlaku di masyarakat itu kaitan dengan sering yang terjadi sudah keluar tapi ditelan lagi gitu loh. Nggak kerasa batuk misalnya kita kemudian keluar lendir, ini udah terasa agak asin gitu. Kok ditelan lagi itu batal berarti Pak Kiai. Batal. Kalau itu nukhomah ya. Nukhomah. Lain halnya ketika di situ itu adalah apa namanya ludah ya. Ludah ataupun bisa dinamakan rik ya, bahasa Arabnya adalah rik. Kalau rik, apabila riknya itu memang apa namanya itu bersih, tidak campur dengan apapun, masih original, masih ori ya. Belum terkontaminasi apa-apa. Asal masih di dalam, artinya belum keluar, itu ditelan itu tidak membatalkan puasa. Artinya masih di dalam mulut? Iya, belum sampai delewer-delewer kemana-mana. Sudah keluar sampai safaten ya, batas bibir lalu ditelan lagi, lah itu bahaya, akan membatalkan. Lah, ini yang tanpa kita dasari kadang-kadang kita dolanan itu gitu loh. Kadang ditokke, lah itu bahaya. Nantinya akan kita termasuk memasukkan sesuatu yang sudah sampai luar lalu ditelan lagi. Itu membatalkan puasa. Tapi apabila di situ itu masih murni keluar dari dinding-dindingnya mulut karena itu adalah makdanya ataupun sumbernya, ditelan itu tidak apa-apa. Karena katanya susah untuk menjaganya lah. Itu kalau apa namanya rik ataupun ludah. Jadi ada perbedaan antaranya nukhomah, ria dan apa? Namanya rik ya, ludah. Kalau ludah itu tidak apa-apa asal murni, tidak kecampuran apa-apa dan itu masih ada di dalam mulut kita. Ya, ini terkait dengan pembahasan ludah ataupun tadi lendir-lendir ketika kita batuk ataupun riak. Ini kan kita juga kadang mengalami flu yang keluar lendir dari hidung kita atau apa itu istilahnya inus apa tahu ya? Ya ini umbel bahasa Jawa. Ingus. Keluar ingus. Ini pun berarti mungkin sama pembahasannya. Ketika nanti ingus sudah sampai keluar, kemudian kok disedot lagi, itu berarti bisa membatalkan juga. Puasa. Ya. Tapi kalau belum sampai keluar, belum sampai hidung sini, tidak membatalkan. Tidak. Nah, ingus kan dari hidung. Ya. Kalau nukhomah itu dari mulut. Dari mulut sama saja. Ya. Terus di sini dijelaskan lagi Mas Hasil ya tentang masalah masuknya air ketika kita mandi. Iya. Ini sangat menarik. Mandi sekali. Kan sering kita. Dulu ketika kita kecil dibilangi kalau ngentut yang juru banyu itu batal. betul. Jadi artinya apa? Intinya pada masuknya air kepada lubang-lubang yang manfaat maftuh itu. Bagaimana sih sebetulnya hukumnya air yang masuk kepada lubang-lubang kita ketika kita mandi? Yang tentunya di situ tanpa ada unsur kesengajaan. Ini tanpa ada unsur kesengajaan. Masuk dengan sendirinya. Itu ditafsir katanya. Ditafsir itu diperinci. Yang pertama katanya ketika di situ itu mandinya itu adalah makmurun bihi. Ketika mandinya itu mandi yang diperintahkan oleh syariat, seperti mandi besar ataupun mandi sunnah, gitu ya. Maka di situ ketika masuk dengan sendirinya itu katanya tidak membatalkan puasa. Dengan catatan mandinya gebyur. Mandinya gebyur. Tapi kalau mandinya selolup misalnya kita ada blumbang, ada pola yang besar, kita mandinya nyemplung, ya akhirnya
apa ya benar itu ngentut itu, misalnya ngentut yuk, karena ngentut itu mungkin membuka lalu walaupun di situ tidak ada unsur kesengajaan, kalau mandinya selulup maka hukumnya membatalkan puasa. Oh, baik. Ini tidak ada ya, terkait mandi-mandi yang nanti apabila ada air masuk ke rongga tubuh kita karena mandi, itu tidak batal kan mandi yang dianjurkan begitu ya, yang diperintahkan. Yang hukumnya wajib atau ini kan sunnah. Bisa jadi kalau orang itu cerdas nanti mandi itu bisa dimasukkan ke mandi-mandi yang dianjurkan. Misalnya tubuh kita terasa sudah gerah, kemudian mandi litabarut untuk supaya fresh, segar, itu apakah termasuk mandi yang dianjurkan Pak Kiai Masun barangkali? Terus misalkan kita mandi dan ternyata kita punya tujuan, punya niat untuk ketemu dengan teman, saudara-saudara untuk pengajian, untuk kumpulan-kumpulan yang di masyarakat itu, kita niat untuk mandi seperti itu termasuk yang dianjurkan itu, jadi tidak termasuk membatalkan itu. Lain kalau tabarut tadi yang diaturkan Pak Aziz itu, kalau hanya untuk tabur saja ini kan tidak ada unsur untuk fresh. Jadi tidak mau kemana-mana, cuma karena terasa gerah siang hari biar fresh. Itu masih membatalkan itu. Ya itu garis besarnya di masruk tadi Mas Aziz ya. Tadi kita sampaikan bahwasanya ketika mandinya itu mandi yang masruk. Mandi yang masruk itu apa? Mandi yang masruk itu ya kalau tidak sunnah ya wajib gitu loh. Mandi sunnah itu seperti mandi Jumat, untuk wajib ya sudah maklum ya. Itu yang seperti tadi keputusannya. Sekarang kalau mandinya itu mandi yang bukan masruk, di sini disebutkan mandi yang tidak masruk atau tidak mamur bihi di dalam syariat itu adalah litabarut. Oh, ada itu ya, tabarut itu memang katanya termasuk contoh yang ghairu ma'mur bihi atau ghairu masruk itu adalah kahusli tabarudin au tangzifin. Itu tidak masruk. Maka di situ dikatakan fayab tulu asaumu idza sabaqul ma'. Maka ketika kemasukan air baik disengaja ataupun tidak, kalau mandinya ghairu masruk itu tetap membatalkan puasa. Tadi ada dari Pak yang ada yang istilahnya tadi itu yang disengaja, ada yang tidak disengaja. Nah ternyata ini penjelasan untuk yang tidak disengaja adalah bentuk yang semacam ini. Ya. Untuk tidak disengaja ternyata juga membatalkan. Membatalkan. Bahkan kalau di sini ini ada sisi mutlaknya, artinya baik mandinya itu pakai gerojok, gebyur, ataupun mandinya selulup, semuanya membatalkan puasa kalau mandinya ghairu masruk. Tapi kalau yang masruk itu apabila masuk dengan sendirinya tanpa ada unsur kesengajaan, tapi mandinya juga gebyur, maka hukumnya tidak membatalkan puasa. Kalau mandinya apa? Masruk berarti intinya ada di mandinya apa kan gitu ya. Masruk apa tidak? Kalau masruk dilihat, kalau gebyur maka tidak batal, tapi kalau selulup hukumnya batal. Tapi kalau mandinya ghairu masruk, maka mutlaq batal hukumnya, baik sengaja ataupun tidak, ataupun gebyur ataupun selulup. Catatannya kalau kemasukan. Kalau tidak kemasukan berarti tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Karena intinya pada wusulu ainin tadi, masuknya bendanya. Barangkali Pak Kiai Fuad ada tambahan ini terkait dengan mandi-mandi yang kayaknya pengalaman masalah mandi. Ya, kaitan yang mungkin perlu diterangkan lagi kepada Bapak Kiai itu kayak ketika ada orang mandi jinabat tapi dengan menyelam tadi, yang masalah mutlak itu mungkin bisa diterangkan Pak Kiai. Mutlak itu kemutlakannya itu di mandi atau membatalkannya itu gara-gara kemasukan atau tidak, itu kemutlakannya saya bisa diperjelas. Gini, artinya kemutlakannya intinya ada pada usulu ainin ya. Ini yang harus kita ingat, yang harus kita pegang adalah yang membatalkannya itu ada pada masih pembahasan usul ainin, masuknya benda. Benda. Ini kan ya masih membahas tentang masalah yang benda yang dimaksud adalah masih membahas tentang masalah masuknya air ketika kita mandi. Nah, maka yang paling pertama dilihat adalah mandinya apa. Ketika mandinya ghairu masruk, berarti seperti tabarut, seperti supaya bersih, supaya segar. Ya, itu ghairu masruk namanya, atau ghairu ma'murun bihi. Itu ketika kita mandi lalu kemasukan air gitu ya, baik mandinya itu gebyur ataupun selulup, itu membatalkan. Tapi intinya ada di masuknya, ada kemasukan air.
baik sengaja ataupun tidak. Jadi saumpama mandinya menyelam nggak kemasukan berarti nggak batal itu? Apa? Ya udah. Karena yang membatalkan bukan mandinya, masuknya. Maka saya katakan yang paling kita pegang, yang paling kita perhatikan tentang masalah apa? Masuknya benda tadi. Makanya masalah mandinya. Tadi saya menuju ke Pak Kiai Nur Fuad, kan dekat sungai beliau itu, sehingga pengalaman ketika mandi sambil selulup itu kira-kira ada yang masuk enggak air Pak Kiai itu? Dan kalau catatan yang menurut kedua pengalaman kan, Anda itu. catatan yang kedua kan nilai ghair masruknya itu. Nilai yang ghair masruk sehingga ada tekanan secara mutlak gitu. Sehingga jadi ada dua catatan. Masruk dan ghair masruknya itu yang menjadi catatan pokok itu dua hal. Jadi kaitan mandi menyelam itu ya mau nggak mau tetap sabako alma lah. Kalau menyelam loh. Kalau jegur gitu ya. Golipnya begitu ya, golipnya rawan sekali. Maka bahasa jangan mandi sambil menyelam. Nanti kalau kentut itu batal, itu kan juga masuk akal. Karena apa, ketika mengeluarkan angin itu kan otomatis disedot lagi masuk gitu loh. Sehingga di sini pun di masalah sabakohu tadi, masuknya air tanpa ada unsur kesengajaan, itu ada syarat apabila mandinya tidak nyelam gitu loh. Karena kalau nyelam itu ya gimana ya, golipnya sudah pasti itu sabako alma. Seakan-akan ada unsur kesengajaan kan gitu. Bahkan kata-kata otomatis bisa kalau begitu Pak ya. Otomatis kalau menyelam ini dalam keadaan puasa kok mandinya menyelam pasti kemasukan. Kemasukan. Berarti lebih baik gini Pak Kiai, anjurannya ketika satu misal mandi jinabat waktu siang ya jangan sampai menyelam lah, jangan sampai menyelam. Apalagi menyelam sambil minum susu. Wah. Susu dan air. Nah ini salah satu daripada sesuatu yang kita sampaikan supaya kita bisa berhati-hati. Iya, betul. Sangat kita penting puasa, ini. jangan mandi nyelam. Gitu ya. Baik, masih ada lagi Pak Kiai? Terus ini masih ada tambahan yang sering sekali di masyarakat terjadi tentang masalah masih seputar masuknya benda ke manfaat maktuh, itu termasuk diantaranya adalah tentang masalah kumur itu. Betul. Berkumur ketika wudhu. Ketika kita itu wudhu, satu sisi kita diperintahkan untuk kumur, sunnah untuk ketika wudhu. Satu sisi kita juga harus menjaga halal masuknya benda ke mulut. Itu bagaimana? Di sini dikatakan hukumnya, bagaimana hukumnya ketika ada air yang masuk tanpa ada unsur kesengajaan ketika kita kumur ataupun matmadoh, ataupun sesamanya, yaitu istingsak ya. Di situ ditafsil katanya Pak Yai. Katanya idza kanat matmadoh makmuran biha fil wuta fil ghusli ilam yubalik fiha fala yabtulu shaum illa sabaqahul ma. Ketika kumurnya itu kumur yang diperintahkan juga, kan ada kumur yang tidak diperintahkan, artinya tidak disyariatkan ya. Yang disyariatkan yang tentunya ketika kita wudhu itu disunahkan untuk apa? Untuk kekemu atau kita mandi. Maka di situ apabila tidak ada tablik berlebihan, dikocok-kocok lah bahasanya itu, dibalik, maka di situ apabila kemasukan air, artinya kelek, tidak tanpa ada unsur kesengajaan tapi kelek. Jadi misalnya kita kumur tanpa dikopiok-kopiok kok dilalah kebablasan, itu hukumnya tidak membatalkan puasa. Tapi dengan catatan kumurnya itu biasa, kumur yang diperintahkan, yang hukumnya adalah sunnah. Lain kalau kita tidak apa-apa, kita wudhu enggak, mandi juga enggak, kita moro-moro kumur kok kebablasan, ya batal maksudnya gitu. Baik, ini kan di masyarakat sering memang ragu dan bimbang tentang berkumur, sehingga banyak juga kita melihat masyarakat itu ketika puasa wudhunya itu tanpa berkumur. Nah ini supaya memantapkan Pak Kiai, kayak ke Pak Kiai Mahsun, Anda ketika wudhu itu ketika dalam keadaan berpuasa, Anda berkumur apa tidak Pak Kiai Mahsun? Untuk berkumur, karena ini sudah ada yang diatur tadi dalam keterangan Pak Yai itu tadi, kita tetap bisa berkumur. Artinya sehari-hari Anda ketika di bulan Ramadan tetap berkumur. Pak Kiai Nur Fuad gimana? Juga tetap berkumur, akan tetapi kita tetap waspada. Karena kan termasuk kalau matmado itu yang tidak masyru', tidak disyariatkan, itu kan yang keempat kalinya ya. Kalau yang atas kan masuk masyru' ya.
3 kali. Ya, 3 kali kan maksudnya kalau 3 kali itu masih kategori masyru'. Kalau karobiah seperti yang 4 kali ya. Kalau sudah 4 kali ini ya meskipun tidak yubaligh itu kan tetap batal gitu. Jadi masruhnya itu ada di wudhu ataupun mandi dan itu 3 kali. Bilangannya kalau juga tidak ditentukan. 3 kali maka hukumnya sudah tidak masuk. Terus masalah puasa itu sebetulnya kita disunahkan madmadah ataupun kumur apa tidak sih? Tetap disunahkan untuk kumur, cuma tidak disunahkan untuk tabli, bali gitu loh, dikopiak-kopiak gitu. Kumur biasa saja. Tapi kalau tidak puasa kan kita sunahnya apa? Supaya sampai bersih betul mulut kita. Tapi ketika berkumur, Pak, ketika berpuasa itu mungkin bobot kumur ketika enggak berpuasa itu kita kurangi ya, levelnya dikurangi, volumenya agak kita turunkan. Berarti di samping itu kan juga untuk kumur yang katakanlah sampai bisa membatalkan kan kita kan terasa. Jadi ukuran sederhana, ukuran biasa kan katakanlah nggak sampai masuk biasanya. Bisa mengukur dirinya sendiri lah. Kan bisa. Jadi untuk berkumur pada dasarnya tidak membatalkan puasa. Kalau memang kumurnya itu wajar. Yang membatalkan itu kumur sambil diminum, tidak dimuntahkan lagi. Dan itu tentunya diteruskan Pak Ayes. Ya, termasuk intisyak itu loh. Oh, istinsak juga termasuk ini. Mau nggak mau kan ada hubungannya itu loh, berkumur sama ini juga. Ada kesunahan juga gitu loh. Ini bagaimana Pak Kiai Ayub? Iya, untuk istinsak pun masuk. Apakah sama juga itu kan untuk menghasilkan kesunatan itu kan cukup memasukkan air ke hidung ya. Nah sunatnya itu sampai khoyasimihi. Nah ketika kita puasa berarti ya waton memasukkan saja, ndak usah sampai disedot sampai janur irung, sampai irung begitu. Untuk khoisumun ya, berarti khoyasum ini termasuk hadul batin apa hadul zahir Pak ya? Kalau khoisum mungkin sudah batin ya? Hadul batin ya, itu untuk istinsak berarti kan hanya terbatas yang bagian luar saja ya, bagian ujung luar. Jadi tetap bisa memberikan solusi meskipun keadaan puasa, tetap boleh berkumur dan memasukkan air ke hidung gitu loh. Keterangan dari Pak seperti itu. Para netizen yang budiman dimanapun Anda berada, tadi sudah kita ikuti bersama pembahasan dalam obrolan santai di bulan Ramadan tentang hal yang membatalkan puasa. Baru satu hal tadi tambahan dari para narasumber, yaitu masuknya suatu benda ke dalam tubuh kita melalui rongga-rongga yang ada dalam tubuh kita. Itu membatalkan dengan berbagai macam perinciannya tadi. Nah, karena ini ternyata juga masih ada beberapa hal lagi yang membatalkan puasa, namun karena keterbatasan waktu, maka untuk kesempatan kali ini kita cukupkan sekian dulu. Besok akan kita lanjutkan lagi obrolan kita di bulan Ramadan ini masih tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Untuk itu kami ucapkan banyak terima kasih kepada para narasumber yang telah berkenan untuk hadir dan menyampaikan ilmunya. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu kita yang bermanfaat untuk bekal kita hidup di dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin. Demikian para netizen, dari kami semua kesalahan mohon maaf. Kami akhiri. Wallahu waliyut taufiq li aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.